Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 di mata kuliah keamanan informasi ya. Kita akan bahas tentang asesmen risiko di sini. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, klik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini ya. Agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, apa itu risiko? Nah, risiko itu adalah pengukuran untuk kejadian-kejadian yang mana itu bisa mengancam organisasi ya. Jadi sesuatu yang potensial sifatnya yang bisa mengancam eksistensi atau keberadaan dari sebuah organisasi. Nah, risiko itu merupakan usia umum daripada impact ya yang muncul kalau kejadian atau terjadi sesuatu. Dan kemudian yang kedua itu adalah seberapa sering kemungkinan terjadinya kejadian tersebut ya. Jadi risiko itu gabungan dari antara impact dan tingkat kekerapan atau keseringan risiko tersebut terjadi. Nah, risiko terhadap keamanan informasi itu adalah risiko yang muncul ya akibat hilangnya confidentiality ya, kemudian integrity dan juga availability dari informasi atau sistem informasi ya, dan mencerminkan dampak yang muncul atau potensial terhadap operasi dari organisasi tersebut ya. Jadi misalkan misinya, kemudian fungsinya, kemudian citra atau reputasi dari perusahaan, termasuk aset organisasi, kemudian individu, organisasi yang lainnya, dan juga sebuah negara atau bangsa secara keseluruhan. Ya. Jadi misalkan bisnis bisa berhenti ya gara-gara ada risiko yang mengancam tersebut. Nah, asesmen risiko itu merupakan proses bagaimana kita melakukan identifikasi ya, kemudian memperkirakan atau mengestimasi dan juga memprioritaskan risiko terhadap keamanan informasi. Ya. Jadi kita harus hati-hati menganalisis ancaman dan juga kelemahan ya, yang bisa mengancam organisasi tersebut ya. Karena ada kelemahan dan juga ada ancaman. Nah, kelemahan kalau dieksploitasi ya maka akan menjadi sesuatu yang merusak. Nah, metode untuk melakukan asesmen risiko yang pertama itu adalah risk assessment process ya. Kemudian berikutnya ada risk model dan berikutnya bagaimana pendekatan untuk melakukan asesmennya, baik itu kuantitatif, kualitatif atau semi kualitatif, dan juga analisis untuk asesmen tersebut ya. Jadi misalkan melakukan trade oriented atau asset impact oriented atau vulnerability oriented. Jadi bagaimana kita melakukan analisis terhadap risiko tersebut. Nah, diagram ini itu menggambarkan berbagai komponen ya risiko. Jadi organisasi service framework ya. Di sini kita menggambarkan bagaimana komponen-komponen yang terdapat di dalam risk assessment.
Nah, untuk melakukan risk assessment metodologi, kita bisa menggunakan yang single risk assessment methodology atau multiple risk assessment methodology. Nah, pemilihan metodologi tersebut itu tergantung apa? Yang pertama itu adalah time frame-nya atau waktunya. Nah, yang berikutnya adalah seberapa kompleks organisasi tersebut. Yang ketiga itu berdasarkan fase dari sistem informasi di sistem development cycle. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk memilih metodologi tertentu. Nah, yang keempat itu adalah seberapa kritis atau seberapa sensitif informasi dan sistem informasi yang mendukung organisasi tersebut. Nah, risk model kita definisikan sebagai risk factor yang akan diakses dan relationship di antara faktor-faktor tersebut. Risk factor ini merupakan karakteristik yang digunakan di risk model sebagai input untuk menentukan tingkat resiko ya, di risk assessment. Nah, risk factor yang ada itu yang bisa kita masukkan antara threat ya, kemudian vulnerability, impact, likelihood, dan predisposing condition. Nah, ini kita akan lihat satu persatu ya. Nah, kemudian risk factor tersebut ini bisa dibuat lebih detail lagi. Jadi misalkan threat itu akan dipecah menjadi threat source dan threat event. Threat itu apa? Nah, threat atau ancaman itu sesuatu atau kejadian di mana dia berpotensi ya untuk mempengaruhi operasional ya dari organisasi tersebut dan juga aset dari organisasi tersebut. Jadi dia threat ini sifatnya melakukan unauthorized access ya, atau akses yang tidak sah, kemudian melakukan penghancuran ya, pengungkapan atau modifikasi terhadap informasi dan juga melakukan denial of service, jadi layanan tidak berfungsi. Nah, kemudian kita akan lihat karakteristik dari threat source. Yang pertama itu adalah niat atau tujuan dan metode yang ditargetkan ya, daripada eksploitasi sebuah kelemahan atau vulnerability. Yang kedua, situasi dan metode yang secara tidak sengaja bisa mengeksploit vulnerability. Nah, jenis-jenis threat source itu antara lain yang pertama hostile cyber atau physical attack. Ini sudah sering terjadi saat ini ya, jadi seperti kasus kemarin Exchange server diserang ya, dan juga beberapa firewall itu sudah diserang oleh serangan dari cyber. Nah, kemudian kesalahan dari manusia. Yang berikutnya perangkat yang rusak, ya, misalkan ada perangkat keras, software, kemudian kendali lingkungan dan sebagainya. Nah, kemudian juga bencana alam
dan bencana yang dibuat oleh manusia, dan juga kesalahan yang di luar kontrol daripada organisasi. Nah, ini berupa jenis threat source ya. Nah, kemudian threat shifting itu ancaman itu bisa bergeser. Nah, karena apa? Jadi karena respon terhadap countermeasure atau seperti kontrol yang dilakukan oleh organisasi. Jadi semakin kita memperkuat sistem keamanan dari organisasi kita, maka threat ini akan bergeser. Mereka akan coba cari cara lain untuk merusak atau mengambil alih sistem. Nah, threat shifting itu ada beberapa. Yang pertama itu time domain, kemudian target domain, kemudian yang ketiga resource domain, yang keempat attack planning atau attack method domain. Jadi si hacker atau orang yang tidak berkepentingan itu bisa bergeser karena beberapa hal ini. Nah, vulnerability itu adalah kelemahan yang terdapat di dalam sistem seperti prosedur, internal control, atau implementasi yang bisa dieksploit oleh threat source. Jadi misalkan di Windows Server atau di Exchange Server terdapat vulnerability atau celah keamanan, dimana kalau celah ini tidak ditambal, maka sistem kita bisa diambil alih oleh hacker atau oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian vulnerability ini selain misalkan perangkat keras tadi, itu juga bisa ditemukan di hubungan eksternal. Misalkan kalau terlalu tergantung terhadap satu supplier, itu juga merupakan vulnerability, karena kita bisa disetir atau dipermainkan ya oleh pemasok seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kondisi predisposing. Jadi kondisi predisposing itu adalah sesuatu yang terdapat dalam organisasi ya, yang dimana itu bisa berdampak ya, baik meningkat atau menurun kemungkinan yang menyebabkan event tersebut terjadi, threat event tersebut terjadi ya. Jadi misalkan kalau lokasi kita atau lokasi data center itu dekat dengan daerah yang sering terjadi misalkan bencana alam ya, misalkan gempa bumi, kemudian tsunami ya, atau yang lainnya, maka tentu saja kemungkinan threat itu akan meningkat ya. Jadi ancaman itu bisa meningkat karena lokasi kita itu berdekatan dengan sumber ancamannya gitu. Jadi semakin jauh kita dari sumber-sumber ancaman tersebut, maka tentu saja risikonya akan berkurang. Nah, likelihood itu adalah kira-kira seberapa sering bakal kejadian dari risiko tersebut ya. Jadi tiap risiko itu tentu tidak sama ya, antara seberapa sering munculnya. Misalkan koneksi internet putus ya. Nah, kalau koneksi internet putus, misalkan provider kita sering mengalami hal tersebut, ya tentu saja risiko itu akan meningkat ya. Beda halnya kalau kita menggunakan provider koneksi internet yang stabil ya, tentu saja maka likelihood-nya akan jarang munculnya. Nah, untuk adversarial threat ya,
Ya, assessment dari likelihood ini berdasarkan intentnya apa, tujuan maksudnya, kemudian capabilitiesnya seperti apa, dan targetingnya seperti apa. Nah, kemudian di sini ada 3 langkah untuk menentukan secara keseluruhan likelihood dari threat event. Nah, yang pertama itu organisasi, ya, di level organisasi. Nah, yang kedua itu organisasi mengakses likelihood di threat event saat dia di initiate untuk terjadi, ya. Nah, kalau yang pertama itu untuk yang lebih ke arah bencana alam, ya. Yang kedua itu memang ini sudah direncanakan jadi oleh manusia. Nah, kemudian yang ketiga ini kombinasi, ya. Nah, impact atau dampak itu merupakan level, ya, dari threat event yang mengancam organisasi, ya. Jadi dampaknya itu seberapa besar terhadap organisasi dari threat tersebut. Nah, kemudian di sini ada sebuah risk model, ya. Nah, risk model itu kita lihat data source-nya seperti apa, kemudian di-initiate sehingga menghasilkan threat event, ya, threat event di-exploit, ya, mengeksploit apa, vulnerability misalkan, vulnerability sehingga terdapat impact. Nah, impact itu kemudian kita lihat, ya, dengan resiko itu sebagai kombinasi dari impact dan likelihood, sehingga dari sini akan menghasilkan organizational risk atau risk resiko dari organisasi. Nah, kemudian ada yang disebut dengan uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini merupakan sesuatu yang melekat dengan evaluasi terhadap risiko tersebut. Karena pertimbangannya ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah keterbatasan dari extent tersebut. Nah, yang kedua itu adalah tidak lengkapnya pengetahuan dari threat. Nah, kemudian juga ada vulnerability yang belum ditemukan pada teknologi dan produk. Nah, yang berikutnya itu adalah ketergantungan yang belum dikenali, yang bisa menyebabkan impact yang tidak terlihat. Nah, ketidakpastian ini terjadi karena tidak lengkapnya pengetahuan terhadap risiko yang diasosiasikan dengan sistem informasi yang lain atau bisnis proses, services, kemudian infrastruktur dan organisasi. Nah, pendekatan untuk melakukan risk assessment ini ada beberapa, yang pertama secara kuantitatif, yang berikutnya itu adalah kualitatif dan juga semi kuantitatif.
kuantitatif itu istilahnya bisa dihitung, diterjemahkan ke dalam angka-angka. Jadi kita melihatnya, merankingnya berdasarkan angka-angka tertentu yang kita hitung ya. Kita bisa hitung resikonya seberapa besar. Nah, sedangkan yang kualitatif itu kategorinya itu bukan berdasarkan angka, tapi berdasarkan level. Ini misalkan very low, sangat rendah, rendah, menengah, tinggi, dan sangat tinggi seperti itu. Jadi dia tidak dinyatakan dalam bentuk angka ya. Kalau yang kuantitatif itu berdasarkan angka, tapi kalau kualitatif itu berdasarkan kategori atau levelnya. Nah, kalau semi kuantitatif ya gabungan ya, gabungan setengah kuantitatif, setengah kualitatif. Nah, di sini kita melakukan penerjemahan ke skala tertentu ya. Misalkan 0 sampai 15, 16 sampai 35, 36 sampai 70, 71 sampai 85, 86 sampai 100 ya. Nah, ini angka-angka yang kita terjemahkan ya. Misalkan high itu kita masukkan ke angka 70 ke atas ya. Nah, itu merupakan high. Atau 36 sampai 70 itu menengah seperti itu. Jadi gabungan antara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi ini metode yang semi kuantitatif. Nah, kemudian untuk analisisnya, jadi pendekatannya itu antara lain bisa sebagai berikut. Yang pertama itu trade oriented, kemudian asset impact oriented, dan juga vulnerability oriented. Ini analisis untuk risk tadi, risk assessment tadi. Nah, kalau trade oriented approach ya, itu dimulai dengan mengidentifikasi trade source dan trade events ya. Kemudian fokus untuk pengembangan skenario trade tersebut. Kemudian asset impact oriented approach itu berdasarkan impact atau konsekuensi yang muncul ya, dari analisis tersebut. Nah, kemudian vulnerability oriented approach. Nah, ini dimulai dengan kondisi predisposing atau exploitable weakness ya, yang bisa dieksploitasi dari organisasi tersebut. Nah, untuk penerapan dari risk assessment itu bisa diterapkan di semua level ya, di 3 level tadi, organization level, kemudian mission atau business process level, dan system information system level. Nah, ini dia risk management hierarchy. Nah, risk assessment ini termasuk bagian ya, dari hierarki dari risk management. Jadi secara keseluruhan di dalam organisasi tersebut terdapat risk management dan bagiannya itu adalah risk assessment.
jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa risk assessment tersebut diintegrasikan di dalam langkah-langkah yang terdapat di dalam risk management framework. Nah, ini merupakan langkah-langkah di dalam risk management framework. Pertama itu categorize, kemudian langkah yang kedua itu adalah select, berikutnya adalah implement risk management, yang keempat assess, dan yang kelima authorize, yang terakhir itu adalah melakukan monitoring. Nah, kemudian bagaimana mengkomunikasikan risiko dan berbagi informasi. Jadi input terhadap assessment tersebut harus akurat, seakurat mungkin ya. Kemudian hasil assessment itu langsung bisa digunakan ya. Yang berikutnya, hasilnya tersebut bermakna dan juga berguna untuk risk response step yang terdapat dalam risk management process. Nah, ini adalah gambar dari risk assessment process ya. Jadi inilah yang harus kamu lakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang terdapat di dalam organisasinya. Untuk persiapan dari risk assessment, ya, pertama tentukan tujuan dari risk assessment, ruang lingkupnya seperti apa, kemudian asumsi dan batasan-batasan apa saja, dan juga tentukan sumber informasi yang akan digunakan sebagai input untuk assessment, dan juga mengidentifikasi risk model dan pendekatan analisisnya. Untuk melaksanakan risk assessment, ya, kenali threat source yang relevan. Berikutnya, threat event. Yang ketiga, vulnerability. Nah, kemudian bagaimana melaksanakan risk assessment. Likelihood-nya tentukan berapa sering event tersebut akan terjadi, kemudian dampaknya terhadap organisasi itu seperti apa. Nah, kemudian tentukan information security risk-nya sebagai kombinasi dari likelihood dan juga impact dari eksploitasi yang muncul. Dan terakhir itu komunikasikan dan berbagi informasi terhadap risk assessment. Nah, kemudian berikutnya itu adalah mengelola risk assessment, monitor risk faktor yang diidentifikasi dari assessment tersebut, dan juga harus mengupdate komponen dari risk assessment. Nah, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini tentang risk assessment atau assessment risiko di dalam keamanan informasi. Nah, buat kamu yang udah nonton video, kamu bisa kasih like ya. Kemudian komentar kamu tentang video ini saya tunggu, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka belajar apa yang kamu tahu. Pasti kamu kunjungi blog saya, linknya di bawah video ini juga. Dan buat kamu yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe ya, agar channel ini berkembang, dan klik belnya jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.